Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Analytics TV di konten breaking news atau sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang minat kelembagaan yang diperbarui, arus masuk kripto melonjak setelah pengajuan ETF Bitcoin BlackRock. Dalam investasi yang didukung oleh aset digital, melihat arus masuk mingguan terbesar mereka dalam setahun minggu lalu dengan 199 juta dolar ditambahkan ke sektor ini. Arus masuk terbesar adalah sejak Juli 2022 dan merupakan hampir setengah dari arus keluar 9 minggu berturut-turut sebelumnya, tulis investasi kripto dan firma riset CoinShare dalam laporan aliran dana terbarunya. Arus masuk besar terlihat untuk minggu ini menandai perubahan yang signifikan dari minggu sebelumnya ketika sektor melihat arus keluar bersih sebesar 5,1 juta dolar. Menurut laporan CoinShare, lonjakan arus masuk didorong terutama oleh dana yang didukung oleh Bitcoin atau BTC yang menghasilkan arus masuk 187 juta dolar untuk minggu ini, naik dari arus keluar bersih sebesar 0,5 juta dolar pada minggu sebelumnya. Aliran Bitcoin mencapai 94% dari total aliran minggu lalu, yang menunjukkan seberapa dominan Bitcoin atas aset kripto lainnya di antara investor dalam dana yang didukung oleh kripto. Menariknya, kategori yang mengalami arus keluar terbesar minggu lalu adalah dana Bitcoin pendek, sebuah indikasi bahwa sentimen di antara investor Bitcoin telah meningkat secara drastis dalam beberapa minggu terakhir. Di antara dana yang didukung oleh altcoin, dana Ethereum atau ETH menonjol dengan arus masuk sebesar 7,8 juta dolar. Sementara dana yang didukung oleh sekumpulan aset digital menghasilkan arus masuk sebesar 8,1 juta dolar. Arus berdasarkan negara. Menarik untuk dicatat bahwa arus masuk terbesar untuk minggu ini berasal dari Jerman dengan 85,5 juta dolar, menaik tajam dari 2,4 juta dolar arus masuk minggu lalu. Negara berikutnya dalam daftar adalah Amerika Serikat dan Kanada yang masing-masing menyumbang 58,9 juta dolar dan 45,3 juta dolar. Aplikasi ETF BlackRock meningkat sentimen. Arus masuk datang setelah BlackRock, perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, pada 15 Juni mengajukan aplikasi untuk mendaftarkan dana spot yang diperdagangkan di bursa Bitcoin atau ETF. Kami percaya sentimen positif ini disebabkan oleh pengumuman baru-baru ini dari penerbit ETF terkenal yang telah mengajukan ETF yang didukung secara fisik dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, komentar CoinShare dalam laporannya. Ia menambahkan bahwa total aset yang dikelola dalam dana yang didukung kripto sekarang mencapai 37 miliar dolar, tertinggi sejak sebelum runtuhnya 3 Arrow Capital. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang Coinbase menawarkan pinjaman 50 juta dolar ke crypto miner H8 dalam persiapan untuk 2024 halving. Coinbase telah menawarkan untuk meminjamkan 50 juta dolar kepada H8, salah satu perusahaan pertambangan Bitcoin atau BTC terbesar di dunia, diperdagangkan secara publik, kata perusahaan terakhir dalam siaran pers. Fasilitas kredit 50 juta dolar yang ditawarkan kepada H8 dibagi menjadi beberapa cicilan, dengan 15 juta dolar ditetapkan untuk dibayarkan setelah kesepakatan ditutup, 20 juta dolar antara 1 dan 2 bulan setelah penutupan, dan 15 juta lainnya setelah penggabungan yang diumumkan sebelumnya antara H8 dan US Data Mining Group Inc. telah selesai. Kesepakatan dengan Coinbase datang menjelang halving Bitcoin berikutnya yang diharapkan terjadi pada April 2024. Selama halving, hadiah yang dibayarkan kepada penambang Bitcoin akan dipotong setengahnya dari 6,25 BTC per blok saat ini menjadi 3,125 BTC. Diamankan oleh Bitcoin yang disimpan dalam tahanan Coinbase. Menurut siaran pers HUT8, hasil pinjaman akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan. Fasilitas kredit akan jatuh tempo 364 hari setelah pinjaman pertama, kata perusahaan lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa kewajiban dijamin oleh kepentingan HUT8 dalam Bitcoin yang dipegang oleh lengan kustodian profesional Coinbase, dan mengatakan bahwa fasilitas kredit akan tunduk pada rasio pinjaman terhadap nilai LTV tertentu. Fasilitas kredit ini memberikan fleksibilitas finansial tambahan, kata Jamon Leverton, CEO HUT8 dalam pernyataan media. Pada saat yang sama, ini memastikan bahwa kami dapat mempertahankan strategi manajemen pendaharaan Bitcoin dinamis kami menuju halving, tambahnya. Penjual Bitcoin.
HUD-8 adalah salah satu dari sedikit penambangan Bitcoin skala besar yang mengikuti strategi hold, yang pada dasarnya berarti memilih untuk menyimpan sebanyak mungkin BTC yang ditambangnya di neraca daripada menjual untuk fiat. Meskipun hebat selama pasal bull Bitcoin, strategi hold pasti menempatkan perusahaan seperti HUD-8 dalam posisi sulit selama penurunan pasar yang berkepanjangan. Kemungkinan alasan mengapa perusahaan tersebut sekarang telah mengambil pinjaman $50 dari Coinbase. Saham HUD-8, sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto yang terdaftar di Kanada dan Amerika Serikat, memiliki lebih dari 200% sejak awal tahun, didorong oleh peningkatan sentimen di pasar spot Bitcoin. Oke, terima kasih telah mengupdate breaking news dari channel ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.